Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi ilahil alamin abil qasimil mustafa Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Para pemirsa Safina TV yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan salah satu ritual kita di pekan terakhir bulan Ramadan adalah aksi solidaritas Al-Quds. Aksi solidaritas terhadap Palestina. Dan setiap pembicaraan mengenai Palestina, pasti kita berbicara tentang Israel dan Yahudi. Dan berbicara tentang Yahudi, biasanya selalu muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap Yahudi? Apakah kita harus membenci orang-orang Yahudi? Nah, permasalahan ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena isu kebencian terhadap Yahudi ini sering menjadi narasi yang kontraproduktif dalam upaya pembelaan terhadap Palestina. Sangat disayangkan ya bahwa banyak kaum muslimin yang lebih sering mengemukakan isu kebencian terhadap Yahudi ini sebagai alasan pembelaan terhadap kaum muslimin Palestina. Bahkan ada yang menjadikan isu ini sebagai satu-satunya alasan kenapa kita mendukung Palestina. Isu ini sekali lagi itu menurut saya tidak produktif atau disebutnya sebagai kontraproduktif. Karena dengan adanya isu ini, perjuangan kita dan pembelaan kita terhadap Palestina ini akan dipersepsi sebagai perjuangan atas dasar kebencian terhadap penganut agama lain. Dalam hal ini adalah Yahudi. Dan tentu saja ini akan membuat orang-orang lain tidak bersimpati terhadap perjuangan kita. Tapi ini juga punya masalah ya. Seandainya kita menghindari isu kebencian Islam terhadap Yahudi sebagai alasan dalam memperjuangkan nasib saudara-saudara kita di Palestina, ini punya masalah ketika kita menghindari masalah ini. Kenapa? Karena faktanya ada sejumlah ayat Al-Quran yang berisikan kecaman terhadap orang-orang Yahudi dan Bani Israel. Nah, pemirsa Safina TV yang berbahagia, inilah yang akan saya bahas dalam kajian kali ini, dan saya akan mencoba menyampaikan kajian dengan cara sesingkat mungkin. Kajian ini akan menjawab pertanyaan, apakah kita harus membenci Yahudi dan Israel? Terus bagaimana sebenarnya pandangan Al-Quran terhadap Yahudi dan Israel? Sebelum itu saya sampaikan dulu secara sekilas, Israel itu apa sih? Israel mungkin banyak yang sudah tahu ya, tapi saya sampaikan sekali lagi bahwa Israel adalah julukan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu punya 12 anak, yang laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak laki-lakinya ini ada yang bernama Rubin, Syamun, Lawi, kemudian Yahuda, Dan, Naftali, Asyir, Jad, Yasakar, Zebulun, Yusuf dan Bunyamin. Nah, Yusuf ini sangat terkenal ya sebagai salah seorang nabi yang bahkan namanya menjadi salah satu nama Al-Qur'an, nama surat di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi Israel adalah nama dari sebuah keluarga awalnya. Bani Israel itu artinya adalah bani dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi, dan kemudian setelah beranak pinak, kemudian bergenerasi mereka menjadi sebuah kaum. Nah, jadi Israel adalah nama sebuah kaum, nama sebuah kelompok, nama sebuah ras yang merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan secara ringkas bisa dikatakan bahwa agama mereka adalah agama Yahudi. Nah, sebagai kitab suci yang juga memuat catatan sejarah, Al-Quran itu banyak berbicara tentang Israel. Bahkan kisah tentang Bani Israel mendominasi bagian dari Al-Quran yang memuat catatan sejarah. Di dalam Al-Quran, Bani Israel disebut sebagai kaum terpilih karena banyak sekali nabi dan tokoh sejarah penting lainnya yang berasal dari kaum ini. Dalam pandangan Islam, para nabi yang berasal dari Bani Israel juga memiliki posisi yang sangat mulia. Mereka juga disebut-sebut sebagai nabi
oleh orang-orang Islam. Jadi kita sebagai orang Islam mengatakan bahwa mereka juga nabi, mereka juga adalah utusan Allah. Para nabi yang diturunkan kepada Bani Israel itu adalah para nabi. Kita meyakini seperti begitu. Seorang muslim wajib beriman kepada para nabi itu, tidak peduli mereka berasal dari bangsa mana. Ada Nabi Yuna, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan para nabi lainnya alaihimussalam yang berasal dari keturunan Yakub Bani Israel adalah nama-nama yang sangat mulia yang dihormati oleh kaum muslimin. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah. Itu tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Nah, dari sisi ini citra Bani Israel dalam pandangan kaum muslimin sebenarnya bisa sangat positif. Ya, betul-betul positif. Justru salah satu ciri keislaman kita adalah keimanan kita kepada kenabian para nabi dari Bani Israel itu. Sayangnya masih terkait dengan para nabi itu, Al-Quran juga menggambarkan bagaimana reaksi buruk yang ditunjukkan oleh Bani Israel terhadap para nabi tersebut. Citra sebagai pembunuh orang-orang baik, yaitu para nabi yang diutus, melekat erat pada kaum Yahudi atau Bani Israel itu. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabli in kuntum mu'minin. Katakanlah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 91. Atau ayat yang lainnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, maka kemudian kalian bersikap sombong. Beberapa orang di antara mereka, para nabi itu, bahkan kalian dustakan, dan beberapa nabinya kalian bunuh. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Di dalam sejumlah riwayat itu dikatakan bahwa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel itu mencapai 120 orang nabi. Kalau di dalam Al-Quran ya, yang disebutkan sebagai korban pembunuhan kaum Yahudi itu yang sudah jelas-jelas adalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan Nabi Isa. Itu ketiganya dibunuh dengan cara yang sangat keji ya. Nabi Yahya dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Kemudian Nabi Zakaria dibunuh dengan cara digergaji. Dan kemudian Nabi Isa, nah ini Nabi Isa ada penggambaran atau memang merupakan satu fakta sejarah yang juga diakui oleh saudara-saudara kita dari penganut agama Nasrani dan penganut agama Yahudi. Yaitu apa? Bahwa Nabi Isa itu mereka bunuh ya. Ayat Al-Qur'annya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Itu ada dalam surah An-Nisa ayat 157. Jadi memang dalam kepercayaan kita, Isa alaihissalam itu tidak sampai terbunuh. Tapi jelas sekali bahwa niat mereka adalah membunuh Nabi Isa, dan mereka melakukannya.
dengan cara membunuh orang yang ternyata hanyalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, citra sebagai pembunuh para nabi ini sangatlah negatif, dan kaum muslimin umumnya menggunakan penalaran yang sederhana untuk sampai pada kesimpulan bahwa Bani Israil adalah orang-orang yang kejam. Kepada para nabi saja mereka sampai berani melakukan pembunuhan, apalagi kepada orang-orang biasa. Padahal para nabi itu hadir di tengah-tengah mereka dengan menunjukkan sifat-sifat kebaikannya. Dan padahal para nabi itu berasal dari sanak dan kaum kerabat mereka sendiri. Nah, kemudian sifat lain dari Bani Israil adalah kemunafikan. Tidak punya integritas. Bani Israil memiliki citra sebagai orang yang tidak memiliki integritas, yaitu tidak sesuainya antara kata-kata dan perbuatan. Mereka menyuruh orang lain supaya berbuat kebaikan, tapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ucapkan itu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kalian menyuruh orang lain? Ini ucapan ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi ya. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan kewajiban kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, dalam hal ini adalah Taurat ya. Tidakkah kalian berpikir? Lihat di surat Al-Baqarah ayat 44 ya. Kemudian sifat yang lainnya adalah Bani Israil itu memiliki citra sebagai orang yang materialistis, yaitu orang yang mencintai kehidupan dunia lebih dari bangsa manapun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka itu, orang-orang Yahudi itu adalah manusia yang paling tamak kepada kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Mereka masing-masing ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sama sekali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 96. Kemudian yang lainnya lagi adalah sifat buruk orang Yahudi. Mereka terbiasa ingkar janji. Jika mereka berjanji, dengan mudahnya mereka mengkhianatinya. Jadi kalau mereka melakukan perjanjian dulu seperti begitu, dan silahkan sekarang pun kalau dilihat gitu kan ya, dengan berbagai macam perjanjian yang mereka lakukan dalam hal kasus Palestina misalnya, mereka dengan sangat mudah sekali berjanji kemudian mereka ingkari, berjanji mereka ingkari. Ayat Al-Qur'annya berbunyi seperti begini, awakullama ahadu ahdan nabadha fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Patutlah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah kurang lebih, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka kemudian melemparkannya. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 100. Kemudian ini satu lagi nih yang juga menjadi sifat orang Yahudi dan Bani Israil, bahwa mereka itu adalah orang yang rasis. Mereka dicitrakan sebagai orang yang percaya bahwa mereka adalah ras yang unggul di dunia dan bahkan di akhirat. Hanya karena mereka adalah keturunan Israel, mereka yakin bahwa mereka lah penguasa dunia. Bahkan lebih dari itu, mereka juga percaya bahwa dengan keyahudian dan keisraelan mereka, itulah nasib mereka di akhirat juga sudah terjamin sebagai penghuni surga. Itu disampaikan, disinggung di dalam Al-Quran, dan itu disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi di zaman itu. Rasulullah mengatakan, "Qul in kanat," ayat Al-Quran ya, yang disampaikan ya, yang dibacakan oleh Rasulullah kepada orang-orang Yahudi itu. "Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah jika kalian menganggap bahwa akhirat itu, atau maksudnya dalam hal ini adalah surga itu khusus untuk kalian, bukan untuk orang lain, maka silakan mohon segerakan kematian kalian jika kalian memang benar. Dan kemudian dikatakan walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin, dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 94 dan 95. Kemudian sifat yang terakhir adalah iri dan dengki.
Nah, di satu sisi Bani Israel sangat bangga dan yakin dengan keunggulan ras mereka. Akan tapi di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa sangat banyak umat lain yang dalam beberapa hal menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan kaum Yahudi. Itu adalah satu fakta. Dan kalau misalnya kita merujuk kepada kaum muslimin saja, ada banyak sekali keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Bahkan di zaman-zaman dulu, itu kaum muslimin menunjukkan bahwa mereka adalah penguasa dunia dan kemudian pemilik peradaban pada masanya gitu ya. Nah, adanya kesenjangan antara keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah orang yang terbaik, dan kemudian ternyata berbeda dengan fakta bahwa dalam banyak hal mereka itu tertinggal, kalah dibandingkan dengan penganut agama yang lain. Fakta tersebut melahirkan sifat buruk lainnya, yaitu iri dan dengki. Inilah citra buruk lain yang melekat pada Bani Israel. Al-Quran mengatakan, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khair min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu tidak menginginkan diturunkannya. Maksud di sini ahlul kitab itu maksudnya adalah orang Yahudi. Mereka tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepada kalian dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, dan Allah memiliki karunia yang sangat luas dan sangat banyak. Itu bisa dibaca di surah Al-Baqarah ayat 105. Nah, para pemirsa Safina TV yang dirahmati oleh Allah, dari berbagai keterangan Al-Quran tadi terlihat bahwa ada dua model penggambaran yang ditunjukkan oleh Al-Quran terkait dengan Bani Israel. Di satu sisi, Al-Quran menggambarkan kaum Yahudi sebagai umat terpilih. Dari umat mereka lah Allah mengutus banyak sekali nabi, bahkan nabi-nabi terkemuka yang mampu menorehkan prestasi besar dalam sejarah peradaban dunia itu berasal dari Bani Israel. Nabi Yakub yang merupakan Nabi Israel itu sendiri ya. Kemudian ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihimussalam. Mereka adalah nama-nama besar yang mustahil dihapus dari pentas sejarah peradaban dunia. Akan tetapi masih terkait dengan para nabi itu, Al-Quran juga menggambarkan bagaimana reaksi buruk yang ditunjukkan oleh Bani Israel, sebagaimana yang sudah kita bahas. Dan yaitu bahwa mereka melakukan pembunuhan, ditambah dengan beberapa ayat Al-Quran lainnya yang menggambarkan secara negatif Bani Israel dengan cara menyebutkan beberapa sifat buruk mereka. Nah, pembandingan kedua citra yang ditampilkan dalam Al-Quran mengenai Bani Israel tersebut menunjukkan bahwa yang dikecam oleh Al-Quran bukanlah keyahudian atau keisraelan mereka, melainkan adanya sifat-sifat buruk yang sudah mereka tunjukkan. Dan sayangnya, sebagaimana yang bisa kita lihat dan kita saksikan dalam kasus Palestina misalnya, sikap-sikap itu tetap mereka pertahankan hingga sekarang. Al-Quran jelas tidak mengajarkan kebencian kepada Bani Israel dan penganut agama Yahudi atas dasar ras dan kelompok. Karena perhatikan ya, tadi kita sudah membahas bahwa salah satu kecaman yang ditunjukkan oleh Al-Quran terhadap Bani Israel adalah sifat rasis mereka. Dan tidak mungkin kita, kaum muslimin, diperintahkan untuk bersikap rasis atau membalas sikap rasis dengan rasis lagi. Itu ada sesuatu yang tidak boleh. Kita tidak boleh membenci mereka hanya atas dasar karena kita adalah Islam dan mereka adalah Yahudi. Dan ini juga berlaku untuk banyak sekali agama-agama yang lain. Tidak boleh kebencian didasarkan kepada agama saja. Nah, itu juga artinya yang dikecam, salah satu yang dikecam Al-Quran itu sekali lagi adalah sifat rasis dari Bani Israel, dan kita tidak diperbolehkan untuk bersikap rasis terhadap mereka. Jadi pada dasarnya kita tidak disuruh membenci Yahudi ataupun Bani Israel. Yang kita benci adalah sifat-sifat mereka. Nah, hanya saja ketika sifat-sifat itu sedemikian melekat pada diri mereka dan hingga kini mereka tak pernah merasa bersalah dengan sifat-sifat itu, bahkan dengan dasar sifat-sifat itu mereka melakukan berbagai macam kekejaman kepada saudara-saudara kita di Palestina, maka tentu sudah sepatutnya kita menunjukkan kebencian kepada mereka sebagai pelaku berbagai macam kejahatan itu. Nah, inilah pemirsa Safina TV yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf seandainya ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.